Baik, baik. Selamat siang, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sukses. Pada kesempatan pada hari ini, saya mengucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara seminar nasional Fakultas Kelautan dan Ilmu Perikanan Universitas Nusa Cendana yang ke-7. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan makalah saya yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Beli Konsumen dalam Membeli Ikan Lele di Kota Kupang. Jadi baik, kita ketahui bersama-sama bahwa Kota Kupang ini secara geografisnya itu terletak di wilayah pesisir, di mana untuk masalah kecukupan pangan dari sektor perikanan ini tidak kita ragukan lagi, sangat melimpah, baik itu ikan segar maupun yang ikan kering, maupun ikan yang sudah diolah dari ikan laut tersebut. Kemudian masyarakat Kupang sendiri, karena wilayah secara geografisnya terletak di wilayah pesisir, maka kebiasaan dalam mengkonsumsi ikan itu umumnya pada suka ikan laut. Nah, kita lihat pada umumnya dibandingkan dengan ikan air tawar. Tapi pada pra penelitian saya, sebelum saya melakukan penelitian ini, memang saya lihat banyak, kita lihat warung-warung atau rumah makan yang ada di Kota Kupang ini yang menyediakan menu ikan lele, ikan air tawar, jenis ikan air tawar. Sehingga saya tertarik untuk meneliti kira-kira faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi sehingga banyak atau warung-warung tersebut tetap menjual, memperdagangkan dagangan mereka yaitu ikan lele, sehingga saya tertarik. Kemudian dilihat dari aspek perilaku konsumen, menurut Kotler dan Keller itu mengatakan bahwa ada 4 faktor yang mempengaruhi konsumen dalam mengkonsumsi atau memilih produk untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Nah, keempat faktor tersebut yaitu ada faktor sosial, faktor budaya, dan faktor psikologis, dan faktor pribadi. Namun dalam penelitian saya ini, saya hanya melihat dari ketiga faktor saja, yaitu faktor sosial, faktor budaya, dan faktor pribadi. Nah, kemudian tujuan penelitian saya yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi minat beli konsumen dalam membeli ikan lele di Kota Kupang dari ketiga faktor tersebut tadi. Ini tujuan penelitian saya. Kemudian metode yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kuantitatif yang bersifat kausal, yang dimana kausal itu kita tahu mencari atau melakukan penyelidikan terhadap hubungan antara dua variabel, yaitu variabel penyebab dan variabel terikat atau variabel akibat. Nah, di sini yang seperti saya jelaskan tadi, yaitu variabel penyebabnya ada 3, yaitu faktor sosial X1, kemudian faktor budaya X2, dan faktor pribadi X3. Terhadap Y-nya adalah minat beli konsumen sebagai variabel terikatnya. Nah, untuk populasi sampel dan teknik pengambilan sampel dalam penelitian saya ini, populasi saya ini yaitu masyarakat Kota Kupang yang mengkonsumsi ikan lele. Kemudian sampel saya karena populasinya itu tidak diketahui jumlahnya, sehingga dalam menentukan besarnya sampel saya menggunakan rumus Lemoso. Nah, di mana rumusnya Lemoso itu ini, di mana rumusnya Lemoso itu yang kita bisa tentukan di situ tanpa populasi, tetapi hanya tingkat kesalahan dan tingkat kepercayaannya. Dari hasil perhitungan menggunakan rumus Lemoso tersebut, saya mendapatkan jumlah sampel saya sebanyak 384 responden.
Kemudian teknik pengambilan sampel saya menggunakan teknik purposive sampling dengan ketentuan masyarakat yang membeli dan mengkonsumsi ikan lele di restoran atau di rumah makan. Kemudian teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data untuk penelitian saya ini, teknik pengumpulan datanya menggunakan ada 3, yaitu yang pertama saya menggunakan observasi pengamatan langsung di lapangan ketika penelitian, kemudian ada wawancara. Yang saya wawancari adalah para pemilik rumah makan atau restoran yang menjual ikan lele, menu ikan lele tersebut. Kemudian kuesioner yang saya sebarkan kepada ke 384 responden tersebut. Nah, untuk pengukuran perhitungan kuesionernya saya menggunakan skala Likert. Jadi jawaban dari pernyataan yang sudah saya buat dalam kuesioner itu, saya memberi skala Likert yaitu 5, 4, 3, 2, 1. 5 itu sangat setuju, 4 setuju, 3-nya ragu-ragu, 2-nya tidak setuju, dan 1 sangat tidak setuju. Nah, kemudian untuk definisi operasional variabel dalam penelitian saya, faktor sosial yaitu variabel X1-nya, kemudian variabel X2-nya faktor budaya, dan variabel X3-nya faktor pribadi. Nah, dari ketiga faktor ini bisa dilihat ada masing-masing indikatornya. Kalau faktor sosial ada kelompok acuan, keluarga, peranan, dan status sosial. Kemudian faktor budaya ada kebiasaan, kelompok terdekat, penilaian kualitas produk. Kemudian di faktor pribadi ada pekerjaan, usia, dan siklus hidup, situasi ekonomi, dan gaya hidup. Kemudian untuk variabel Y-nya minat beli konsumen, yaitu ada kesadaran, ada pengetahuan, kemudian ada ketertarikan, kemudian ada keyakinan yang dimiliki oleh konsumen dalam memilih produk. Nah, kemudian teknik analisis data. Untuk analisis datanya saya menggunakan analisis regresi linear berganda, kemudian uji simultan untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama ketiga variabel, yaitu faktor sosial, faktor budaya, dan faktor pribadi terhadap minat beli konsumen dalam membeli ikan lele di Kota Kupang. Kemudian ada uji parsial, yaitu uji dari masing-masing variabel, masing-masing faktor sosial terhadap minat beli konsumen, kemudian ada faktor budaya terhadap minat beli konsumen, dan faktor pribadi terhadap minat beli konsumen dalam membeli ikan lele di Kota Kupang. Kemudian ada di uji parsial ini juga nanti bisa kita lihat juga dari ketiga variabel ini mana yang paling dominan, mana yang pengaruh, dan mana yang paling dominan mempengaruhi minat beli konsumen. Kemudian yang selanjutnya ada uji koefisien determinasi, di mana untuk mengetahui berapa besar kontribusi dari ketiga variabel tersebut terhadap minat beli konsumen. Jadi ketiga variabel yaitu faktor sosial, faktor budaya, dan faktor pribadi terhadap minat beli konsumen. Nah, ini hasil uji regresi linear bergandanya. Bisa kita lihat di sini ada tabel. Kita lihat dari tabel ini bisa kita lihat, bisa kita maknai bahwa persamaan regresi yang bisa kita buat adalah Y sama dengan konstantanya 3,638 plus B1-nya, koefisien regresi dari faktor sosial yaitu 0,368 kali X1, dan koefisien regresi dari faktor budaya 0,086, kemudian kali X2, dan plus nilai B koefisien determinasi faktor pribadi atau variabel X3 0,625 kali X3. Nah, ini untuk persamaan regresinya. Jadi jika dua variabel sosial dan budaya, jika faktor budaya dan pribadi dianggap tetap, nilai sosial naik satu satuan, maka minat beli konsumen dalam beli ikan lele di Kota Kupang naik satu satuan, maupun sebaliknya jika turun satu satuan maka aspek sosial juga turun satu satuan. Begitupun juga dari faktor budaya dan variabel di faktor pribadi. Kemudian untuk melihat nilai
pengaruh secara parsialnya di sini juga bisa kita lihat dari tabel ini juga, karena di sini sudah ada sebelah kanan ini ada nilai signifikansinya. Bisa kita lihat di sini dari ketiga variabel ini, yaitu faktor sosial, faktor budaya, dan faktor pribadi, yang paling berpengaruh, yang sangat berpengaruh, yang berpengaruh terhadap minat beli konsumen dalam beli ikan lele di Kota Kupang ini hanya dua, yaitu faktor sosial dan faktor pribadi. Di situ kita bisa lihat karena nilai signifikansinya 0,00 semua, kedua variabel ini, sosial dan pribadi, di situ nilainya lebih kecil daripada tingkat kesalahan 0,05. Kemudian untuk faktor budaya sendiri, yaitu variabel X2-nya, itu tidak berpengaruh terhadap minat beli konsumen dalam membeli ikan lele di Kota Kupang, karena nilai signifikansinya sebesar 0,451. Itu lebih besar daripada 0,05. Ini kemudian untuk faktor dominan juga bisa kita lihat dari nilai hitung. Ini yang paling dominan dari antara dua, yaitu sosial dan pribadi. Faktor sosial maupun faktor pribadi ini yang paling dominan yaitu hanya faktor pribadi saja, yaitu sebesar 5,709. Lebih besar daripada angka nilai T hitung yang ada pada faktor sosial, yaitu variabel X1 sebesar hanya 3,790. Jadi kalau di uji simultan, ini ada hasil uji simultan. Yang paling atas ini adalah hasil uji simultan. Ini kita lihat nilai signifikansi yang paling kanan itu adalah 0,000, yaitu lebih besar daripada 0,05, sehingga kesimpulan secara keseluruhan ketiga variabel, yaitu variabel X1, X2, dan X3, faktor sosial, faktor budaya, faktor pribadi, semuanya berpengaruh terhadap minat beli secara sama, berpengaruh terhadap minat beli konsumen dalam membeli ikan lele di Kota Kupang. Kemudian untuk hasil uji koefisien determinasi, di sini kita bisa ketahui ada nilai R-square-nya sebesar 0,809. 0,809 ini artinya bahwa 80,9% variabel X1, yaitu faktor sosial, faktor budaya, dan faktor pribadi itu 80,9 itu kontribusinya 80,9 terhadap minat beli konsumen dalam membeli ikan lele di Kota Kupang dalam penelitian ini. Sisanya 19,1% yaitu dipengaruhi oleh minat beli konsumen, itu dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti di dalam penelitian ini. Sehingga dari hasil penelitian saya ini, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah ketiga variabel itu semuanya secara simultan berpengaruh terhadap minat beli konsumen dalam beli ikan lele di Kota Kupang. Kemudian secara masing-masing hanya dua faktor yang paling berpengaruh terhadap minat beli konsumen, yaitu faktor sosial dan faktor pribadi. Sedangkan yang paling dominan dari kedua variabel ini adalah faktor pribadi yang paling dominan dalam mempengaruhi minat beli konsumen dalam membeli ikan lele di Kota Kupang. Sehingga saran dari penelitian ini untuk para pelaku usaha restoran rumah makan yang menyediakan menu ikan lele, agar dalam memberikan pelayanan kepada konsumennya sangat lebih memperhatikan, lebih meningkatkan perhatiannya di selera atau gaya hidup konsumen. Kemudian bisa lihat dari faktor ekonomi konsumen atau kepribadian atau usia umur dari konsumen itu sendiri. Kemudian selain itu juga para pengusaha yang menyediakan ikan lele ini juga harus menyediakan tempat yang nyaman bagi konsumen untuk dapat di situ sambil menikmati ikan lele, menu ikan lele tersebut, juga bisa sambil untuk melakukan interaksi sosial dengan teman, sahabat, keluarga, dan handai taulan yang menikmati menu ikan lele ini. Nah, itu saja paparan hasil penelitian saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tentunya banyak sekali kekurangan-kekurangan yang
belum sempat kami sempurnakan. Besar harapan kami, masukan-masukan dari teman-teman semua untuk penyempurnaan tulisan kami, makalah kami ke depannya sangat kami harapkan. Kemudian untuk peneliti-peneliti selanjutnya yang ingin meneliti tentang perilaku konsumen, apalagi yang khususnya di bidang dalam mengkonsumsi ikan lele ini, besar harapan kami mungkin ada penelitian lanjutan nanti ke depannya yang mencari tahu variabel selain yang variabel yang sudah saya teliti, atau bisa melakukan penelitian dengan variabel yang sama, mungkin bisa lebih disempurnakan lagi. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi minat beli konsumen selain 3 atau 4 variabel ini masih banyak. Mungkin bisa nanti untuk penelitian-penelitian selanjutnya seperti tentang bauran pemasaran, kemudian kualitas pelayanan di rumah makan, itu sendiri bisa kita lanjutkan untuk di penelitian-penelitian selanjutnya. Demikian dari saya, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan makalah kami. Terima kasih, salam sejahtera, salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.